Ilmu apa yang muncul seakan-akan dari saya, tapi aslinya dari Allah. Lah, iman sampean itu wajib bersaksi pada wujudnya Allah, bukan makhluk saya. Kalau hati sampean beriman pada saya yang memberikan petunjuk ini, berarti iman sampean iki salah total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan satu anugerah terhadap kita dalam kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu hadirin, untuk taklim malam hari ini di pasal 26 tentang manfaatkanlah waktu demi waktu yang Allah berikan terhadap kita untuk selalu beruzlah. Manfaatkanlah waktu yang Allah berikan untuk selalu hati ini beruzlah. Bapak Ibu, memang berat kita rasa ketika saat jasad ini repot urusan-urusan duniawiyah, terus hati dituntut disuruh uzlah, seperti itu berat. Tapi seberat apapun, kalau toh itu Allah punya maksud tertentu dan menyerukan terhadap kita supaya hati tidak mudah digoncang oleh kepentingan nafsu dalam diri kita masing-masing, supaya memperhatikan tentang manfaat daripada uzlah tersebut. Fungsi daripada uzlah adalah mengamankan hati jenengan dari bisikan seruan nafsu terhadap diri kita untuk tidak condong pada Allah. Itu nafsu. Jadi kita nanti tidak akan mudah menjadi hati yang kolbin, hati yang dimana kita condong terhadap rohibin selain Allah. Biar enggak gampang mudah hati ini melalaikan Allah. Itu manfaat daripada uzlah. Tentunya jenengan yang sebagai dikatakan orang yang uzlah ini wajib membawa wasilah langsung kepada Allah, wajib membawa tali langsung pada Allah. Itu yang kami sebut sebagai hablum minallah. Apa wasilah talinya hati langsung pada Allah? Tidak lain wahuwa adzikru bisiril asrar. Itulah zikir yang menyadari bahwasanya segala apapun makhluk di dunia atau di langit, bisanya dia bergerak, bisanya dia melakukan apapun itu atas dasar ada sang penggerak, sang yang berperan. Itulah ilahukum ilahu wahid, Tuhan yang Maha Esa, yang secara Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu,
manfaat daripada fungsi daripada uzlah masih banyak yang lain, terutama jenengan iki mboten gampang susah, tidak mudah gelisah, tidak mudah muncul rasa ketakutan, justru malah yang ada adalah kedamaian. Itulah mereka yang Allah katakan dalam surat Yunus ayat 62-63, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah para kekasih Allah yang senantiasa hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, kita masuk pada makalah 26, waktu yang bagaimana yang dimaksud Allah memberikan waktu. Qala musannifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, ikhalatuka utawi nundani iro, utawi menunda anda al-a'mala ing piro-piro laku, al-a'mala ing piro-piro amal, ala wujudil faraghi ing atase ngenteni tekane waktu longgar. Menunda anda untuk beramal ketika saat jenengan repot, ketika saat jasmania sibuk, kok yo ditunda menunggu nanti waktu yang tidak sibuk alias waktu longgar. Iku min ru'unatin nafsi, tondo kumprunge, tondo sembronone ati. Kalau kita mau mengamalkan sesuatu kok ya nunggu waktu yang longgar dulu, berarti itu tanda hati kita itu sembrono. Apa bahasa Indonesia sembrono itu, Pak? Kenapa? Ceroboh. Oke, ceroboh. Berarti ketika saat Allah memberikan waktu sibuk, contoh kerja, contoh jenengan bersosialisasi terhadap sesama teman, anak, istri, itu waktu sibuk. Kok kita tidak mau amal, maka itu tanda kita itu ceroboh. Lah yang disebut sebagai amal ini apa ta, Pak? Ai ma'al uzlah. Amal itu kan pekerjaan. Salat ya pekerjaan. Zakat, puasa, haji, jenengan kerja di pabrik, kerja di itu semuanya adalah pekerjaan. Mohon maaf. Semua itu disebut amal. Ya. Amal ini jamak dari amal. Amalun, amalun. Amal iki beberapa pekerjaan. Ngaji ini termasuk amal. Jenengan beol amal. Ibu-ibu masak di dapur amal. Sholat amal. Jenengan duduk sambil wirid amal. Maksud makalah ini, amal apapun ma'al uzlati, sertakan hatimu condong terhadap Allah. Artinya apa, Pak? Dari setiap amal apapun, Syekh Ibnu Athaillah itu memberikan pengertian dan dorongan supaya hati ini tetap menghadap kepada Allah. Caranya dikatakan menghadap bagaimana? Kalau itu betul-betul nyembah
kalau itu betul-betul ibadah, kalau itu betul-betul fa'buduh, menghadap kepada Allah. Ketika jenengan iki beramal apapun, dalam hati sampean ada satu kesadaran bahwasanya munculnya semua amal itu tidak dari diri kita, akan tetapi dari Allah. Sadarnya hati, imannya hati, dalam zona tersebutlah yang disebut fa'buduh hadza siratum mustaqim. Itulah menyembah yang seperti inilah Pak yang disebut siratum mustaqim, jalan yang lurus. Kita tidak akan pernah bisa lewat jalan yang seperti ini, paham yang seperti ini, manakala kita tidak membawa wasilah, langsung datang Allah, langsung pada Allah, nggak bisa. Artinya kalau kita belum mengenal dzikir sirul asrar, tidak bisa Pak. Kita beramal itu, hati itu ada satu kesadaran semua itu datangnya dari Allah, nggak bisa. Justru malah dari kita sendiri. Saya tanya pengalaman saudara-saudara kita di syariat dan di thariqah saja, di dzikir sir dan jahri, nggak bisa. Tetap menganggap munculnya amal itu dari kita. Jadi jenengan yang sudah berthariqah tapi belum mengenal dzikir sirul asrar pasti seperti itu. Nggak ada kesadaran dalam hati ketika saat beramal itu dari Allah. Sambung rasa menyang urip, sambung rasa antara ruh dengan Allah ini nggak ada. Sehingga apa yang terjadi? Pengakuan kita sebagai makhluk yang melakukan. Dan ini tambah jauh datang Allah, tambah jauh kita dari Allah. Mohon maaf, iblis itu nggak pernah takut kepada ahli ibadah. Apabila ahli ibadah itu dalam hatinya ada muncul sifat takabur. Mana sifat takaburnya? Contoh saya sholat pagi sampai malam sampai pagi, tapi dalam hatiku merasa saya lebih baik daripada si A. Itu berarti saya takabur. Dan iblis gak akan pernah takut dengan orang seperti ini. Iblis itu juga tidak akan pernah takut pada orang alim ilmu segala-galanya tah, ilmu tentang muhadharah, ilmu tentang mukasyafah, ilmu tentang hakikat, nggak akan pernah takut. Manakala di dalam hati al-muallim itu ada, mohon maaf, sebiji zarrah takabur. Contoh kula, karena saya alim ilmu mukasyafah, ilmu muhadharah, bahkan ilmu musyahadah atau ilmu hakikat, dalam hatiku merasa ilmu itu ilmuku. Akhirnya aku mesti luweh alim katimbang orang lah. Ini iblis nggak takut sama sekali. Sebab apa? Sebelum disebut iblis, beliau niku penasehat malaikat, mempunyai gelar Ajazil. Dia ahli ibadah Pak, alimnya lebih alim dari para malaikat. Berarti Ajazil itu ya pernah ngalim, pernah ibadah sudah tidak bisa dihitung. Berhubung ketika saat Allah bertanya, hei Ajazil, apa yang menjadikan kau terhalang ketika saya memerintahkan seluruh malaikat, wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sebab apa kamu kok ya tidak mau sujud atas dasar perintahku terhadap Adam? Jawabannya sederhana Pak, ya Rob, ya Tuhanku, luwih apik kula katimbang Adam, sebab kula khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jenengan saya jadikan jenengan menjadikan saya dari api, sementara Adam dari tanah liat. Lebih baik saya, bagaimana mungkin saya akan sujud pada Adam?
aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan inilah persoalannya yang menjadikan iblis iku, Azazil iku diganti nama iblis, diusir Allah dari surga ke dunia. Pak, mohon maaf, orang yang paling ditakuti oleh iblis adalah, sampai buka di dalam surat Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu ya Rob, yang aku takuti terhadap hambamu, yang saya tidak bisa menggelincirkan hambamu. Padahal mulai Nabi Adam, anak putus semuanya digelincirkan Allah, kecuali satu, minhum iku setengah saking ibad, beberapa hamba, al mukhlasinya utawi golongan orang yang dipilih oleh Allah. Siapa golongan yang dipilih oleh Allah? Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu, Az-Zumar 18. Itulah mereka yang ketika saat mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dino tauhid, kalau Nabi Adam menerima kalimah, kalau jenengan menerima wasilah, lalu dia mengamalkan, mempraktekkan wasilah kalimah itu di sela-sela amal niki. Niku orang yang iblis takuti. Walaupun mohon maaf ya, mohon maaf, entah dia itu ahli ibadah atau tidak, entah dia itu ahli maca Quran atau tidak, entah dia itu alim kitab atau tidak, kalau mentok-mentoki, walaupun dia tidak pernah sholat secara syar'i, misalkan dia di tengah masyarakat dianggapnya orang yang paling jelek di mata manusia, tapi hatinya tidak bisa putus dzikir pada Allah, iblis takut. Mohon maaf loh ya, mohon maaf, bukan berarti saya mengajak gak usah sholat, gak usah zakat, puasa, haji, enggak. Saya tadi bicara siapakah iblis, siapakah orang yang ditakuti iblis, adalah orang-orang yang hatinya mingkol bin zahidin, hatinya yang selalu condong pada Allah ketika segala amal yang beliau lakukan. Sampai harus membedakan pandangan Allah dengan pandangan manusia. Kalau pandangan manusia dikatakan baik kalau jasmaniah sampai taat hukum syariah, ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Pandangan manusia. Kalau pandangan Allah, ani'budullaha wajtanibut tauhid, ruhaniyah, hati jenengan. Kemanakah hati ini? Mingkol bin zahidin au mingkol bin rohibin, hati yang condong selalu pada Allah lewat dzikir wasilah itu, ataukah hati ikut condong pada selain Allah? Allah melihat di situ. Terserah jenengan milih yang mana. Milih kedua-duanya, ini maksudnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, monggo. Iki memang teladannya kanjeng Nabi, monggo. Otomatis jenengan harus memakai sistem wasilun ketika ingin bertemu Allah seperti ini. Bapak Ibu, jadi yang dimaksud amal di sini adalah beberapa perilaku apapun tanpa kecuali, itu amal. Jenengan jangan pernah menunggu longgar untuk ketemu Allah. Waktu ini longgar kok bengiai, nanti malam aja, jauh dari anak, istri, teman, pekerjaan, duduk manis sambil kholwat secara khusus. Berjalanlah dzikir sir di dalam hati, disertakan sirul asrar. Jangan begitu. Intinya jangan menunda ketika saat jenengan kerja di situ untuk uzlah, jangan ditunda, jangan. Upayakan terus semampu jenengan dalam setiap amal ini, kita isi hati ini uzlah datang Allah, uzlah pada Allah sebisa-bisanya. Sebab siapapun yang hatinya sering uzlah, uzlah itu hati meninggalkan iman selain Allah,
menuju pada Allah. Buktinya hati sudah tidak mengakui, kita yang melakukan, berarti kita tinggalkan. Supaya kita iman hanya pada Allah, ngimani apa yang terjadi dalam amal baik diri kita maupun di luar makhluk diri kita, semua itu kita beriman bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Utawi Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk, wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul pada diri makhluk iku hakikati bersumber dari afalnya Allah, pekerjaannya Allah. Contoh rambut saged tukul, iku sapa sing nukulke? Ngapunten, kita menghadapi ujian macam luru Pak, enak gak enak, siapa yang mendatangkan? Maksud daripada makalah ini, uzlahlah di situ. Jangan menunggu nanti kalau sudah waktu longgar, waktu sudah nggak ada pekerjaan. Sebab apa Pak? Mohon maaf, kita umur ini nggak tahu kapan matinya, juga tidak tahu. Ya kalau pas kita uzlah, waktu kita nganggur terus mati, penak. Terus bagaimana ketika saat jasmani kita itu menikmati duniawiyah sementara hati itu tidak mau uzlah? Niki loh yang Kanjeng Nabi khawatirkan terhadap umatnya itu seperti itu. Sehingga bertanya, kaifa umati ya Jibril, piye umatku sesuk iku? Sampai dalam satu hadis Rasulullah bersabda, suk pada akhir zaman umatku itu wakeh, banyak, tapi seperti buih di lautan. Apa? Imannya, takwanya tidak kokoh. Buih itu kan untuk Pak nggih, busa. Jadi diterak ombak ke utara, ke selatan, itu buih. Tapi sedikit sekali di antara umatku besok di akhir zaman amanu wattaqau itu kuat. Sementara kuatnya iman dan takwa itu kuncinya ada di hakikat makrifat, ada di situ. Apa sih iman? Percaya kalau semua apa yang terjadi itu yang menterjadikan hanyalah Allah. Makhluk itu seongkok kayu, laksana seongkok kayu yang tidak bisa berbuat apa-apa jikalau tidak diperbuatkan, digerakkan oleh Allah. Sama dengan itu. Inilah yang dimaksud iman. Iman yang seperti inilah Pak yang Rasulullah katakan sebagai tahapan ihsan. Iman yang sudah benar, imannya hanya pada Allah, apapun itu. Sehingga jikalau hati jenengan istiqomah duduk di zona ihsan, tidak mudah hati jenengan iku gelisah, tidak mudah hati sampai niku khawatir dengan apapun. Nggih mohon maaf, kita ngaji kan panitia kok khawatir ku nek udan, lha ngoten nggih. Nek udan ora enen sing teko, terus piye? Jadi sahibul bait susah Pak. Panitia-panitia derek susah. Sampai ada yang datang ben panitia agak susah, udan-udan diterak sampai sarungi teles kabeh. Wis. Sampai ana sing ganteni sarungi. Ya udah. Semua juga Allah. Yang menurunkan Allah, yang mencegah juga Allah. Niki lho maksudnya iman yang kokoh yang disebut ihsan itu seperti ini. Sehingga maksud makalah niki sebetulnya supaya iman sampai niku tidak seperti golongan yang banyak seperti buih di lautan. Biar kokoh. Amanu wattaqau jenengan iman dan takwa yang ada di dalam surah Yunus ayat 62 itu. Itulah ala inna auliya, imannya para kekasih Allah yang disebut ihsan. Cirinya apa? Anta budallah, ketika jenengan menyembah pada Allah di dalam segala aktivitas amal iki, seakan-akan hati jenengan iku bisa melihat wujudnya
Allah. Bentuknya ya apa? Jenengan sudah tidak merasa keakuan jenengan yang melakukan. La yarawna li anfusihim syai'an. Tetapi justru dalam hati jenengan iku yusyahid annal fa'ila huwa Allah Ta'ala, mempunyai iman bahwasanya semua yang melakukan ini Allah, bukan aku. Itu dalam hati. Itulah yang disebut sebagai seakan-akan jenengan iki bisa melihat wujudnya Allah. Pak adik, seakan-akan toh, seakan-akan itu berarti nggak sungguh-sungguh toh Pak ya. Memang seakan-akan menungso iki antine iso ndeleng Allah wujudnya, tapi aslinya yang bisa melihat Allah berarti Allah sendiri. Apa mungkin perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Nggak mungkin. Yang wujud itulah yang bisa melihat yang wujud. Berarti jenengan tadi sudah bukan makhluk lagi. Inilah Pak yang nanti harus saya tuangkan di dalam Al-Quranul Qadim, kitab akhir, yang ini hanya yang memegang jenengan yang sudah punya wasilah. Kalau tidak, tak jamin protes jenengan nanti, tak jamin jenengan mangkal, tak jamin jenengan ini membenci aku. Tapi nek kitab awal mboten, tasik enteng, sebab jenengan kali kula tasik digiring merasa bisa gerak sebab digerakkan oleh Allah. Masih ada dua, ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Kita merasa bisa gerak sebab digerakkan Allah. Masih ada dua. Kalau ini nanti kitab awal itu bisa diterima oleh seluruh golongan golongan syariah thariqah tasik saged. Tapi kalau kitab akhir laksanya petir yang menyambar terhadap mereka, dia akan lari berlindung di dalam rumah, nggak mau. Makanya ini nanti tidak akan laksana menjadi petir, justru obat yang paling ampuh bagi Anda yang sudah memegang wasilah langsung datang Allah. Makanya nanti kami masih memikirkan bagaimana caranya mentribusikan kitab akhir niki nanti dos pundi kula tasik musyawarah kali para pengurus nanti. Ini kan masih dalam tahap mulai masuk 2025 penulisan kitab awal, kitab akhir nanti. Makanya saya minta waktu, saya kurangi jadwal ngaji di luar supaya ndang lekas selesai kami menulis kitab tersebut. Sehingga mohon maklum estu, mohon pangestune jenengan, ikhlasin jenengan, ridane hati jenengan. Biasai dalam 1 bulan bisa bertemu 3 kali di Surabaya, sekarang menjadi 1 kali. Semata-mata saya mengedepankan dulu dalam penulisan kitab ini, dan manfaatnya Bapak Ibu nanti terhadap beliau-beliau yang tidak bisa mengikuti di online. Beliau-beliau anak putu kita bisa untuk belajar lewat membaca. Dan juga barangkali nanti suatu saat Google, internet ini Allah hapus, kita masih punya dokumen untuk dipelajari, bisa dipelajari oleh seluruh umat akhir zaman pekatan, seperti Al-Quranul Karim. Mengapa dulu kok tidak berupa file aja, kok berupa tulisan sepanjang masa? Ini akan bisa dibaca oleh anak keturunan atau pengikut-pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, kembali kita kepada materi. Jikalau kita menunda-nunda waktu alias repot, tidak mau hati uzlah, yang kami khawatirkan jenengan nanti hanya mengandalkan uzlah secara khusus saja, uzlah di kala waktu longgar saja, dan ini rentan loh ya. Jikalau kita mengandalkan uzlah secara khusus aja, rentan jenengan ini nanti akan diselipi oleh ilmu-ilmu dari alam mukasyafah yang disebut karomah. Jikalau ini tidak sampean suntik dorong dengan uzlah di tengah-tengah waktu ramai, jangan begitu. Artinya Bapak Ibu,
ketika saat Allah menghadapi waktu, setiap waktu apapun amal yang terjadi pada diri kita, baik ketika saat ibadah mahdhaf murni ataupun ghairu mahdhaf enggak murni, tetap hati sampean semampu jenengan beruzlah lah. Caranya bagaimana? Pertama, tolong lakukan wukuf kolbi dulu. Ini dalam proses. Apa itu wukuf kolbi? Hati jenengan diam. Seiring hati diam dari perkara-perkara urusan yang sudah terjadi dan belum terjadi, hati jenengan harus merasakan kehadiran Allah, wujudnya itu hidup dalam diri jenengan. Karena beliaulah, karena engkaulah ya Allah, hidup jenengan inilah semua apa yang nanti terjadi pada diriku, amal ini amal panjenengan. Itu di dalam hati. Udah, pegang terus. Jikalau itu nanti jenengan lepas, jenengan harus mempunyai kesimpulan, sing lepas ya sapa. Kembali lagi pada Allah. Nyambung lagi, sing nyambung ya sapa. Kembali lagi pada Allah. Berarti antara zikir dan lali jenengan iku sama. Lupanya jenengan itulah zikir jenengan. Ingatnya jenengan iku sejatinya zikir jenengan. Artinya jenengan sudah bukan jenengan makhluk, maksud kula jenengan Gusti, ngoten maksudnya. Jadi segala hal apapun yang terjadi pada diri kita, yang terpenting jenengan iki piye carane tidak ngaku pun Pak. Siapapun jenengan, jikalau hati fokus duduk di sini, tak jamin gak terlalu lama hati jenengan, roh jenengan gendeng. Tak jamin. Roh lho Pak ya, bukan jasmani. Roh sampean mesti gila. Roh sampean mesti jadab. Apa sih maknanya jadab? Roh sampean iki diputus oleh Allah dengan selain Allah. Anak, istri, harta benda, apapun Allah putus. Itu pasti Pak, Allah putus. Yang saya maksud jenengan zadab ini, di samping roh sampai diputus dengan persoalan roh lo, bukan jasad lo ya, diputus dengan persoalan selain Allah, jenengan iki malah dikuatkan makrifat sampai datang Allah. Nah uzlah niki ada yang mengartikan gini Pak, uzlah itu ya harus tinggalkan baik ruhaniyah atau jasmaniyah, hubungan terhadap selain Allah. Anak ditinggal, istri ditinggal, pekerjaan sudah ditinggal, semua ditinggal. Jenengan iki udah sendirian, entah di sungai, sendirian entah di gua, sendirian entah jenengan di alas bahasa Indonesianya apa? Hutan, sendirian apakah di kamar, di belakang rumah udah. Mohon maaf, saya hormati. Uzlah seperti ini juga tidak saya salahkan, tapi maksud daripada Rasulullah, uzlah itu tinggalkan ruhaniyah dari perkara selain Allah. Ini telah dituangkan Allah di dalam surat Al-Baqarah 256. Yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tinggalkan selain Allah, kamu jadi satu terhadap Allah. Inilah tali yang harus kau pegang, jangan pernah dilepaskan. Berarti itulah maksudnya uzlah Pak. Lah uzlah seperti ini jikalau tidak dibekali dulu wasilah hubungan atau tali langsung antara roh dengan Allah, tidak dikasihkan, mboten saged. Masih jenengan ninggalno anak, istri, uzlah secara dohir, batin sampai iku umpama hanya zikir jahri siri tok, nggak bisa. Yang datang nanti adalah karomah, yang datang itu adalah ghaibnya makhluk yang memberikan kesaktian pada dirimu, yang kami sebut sebagai kasaf suwari. Ini bahayanya di situ. Tapi jikalau jenengan sudah mendapatkan wasilah, wabtahu ilaihil wasilata dalam rangka wajahidu fisabilihi,
untuk merangi nafsu dan bertemu Allah kok membawa wasilah ini, maka Allah berjanji dalam surat Al-Ankabut, barang siapa yang di dalam hatinya betul-betul beruzlah menuju saya berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan, pertemuan tersebut iki sing janji Allah, bukan Kanjeng Nabi, bukan Quran, bukan saya, tapi langsung Gusti Allah. Sebab rumusi ngeten Pak, tiang niku, siapa yang berjalan ke arah barat semakin lama arah timur pasti ditinggalkan. Siapa yang hatinya terus wa ilaihil wasilah, mendekat berjalan terus menuju dan bertemu Allah, maka otomatis Allah akan menjauhkan hati itu dari pengaruhnya hawa nafsu lewat dunia itu pasti. Kebalikannya, rumus mengatakan barang siapa yang ke arah timur semakin lama pasti arah barat kita tinggalkan. Barang siapa yang hati semakin condong kepada nafsu lewat kesenangan dunia, maka hati itu semakin lalai pada Allah, semakin jauh. Inilah yang dimaksud dalam ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Udah, kalau sampai mati seperti ini, Allah katakan qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqaillah, sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia hatinya itu mendustakan, tidak mau bertemu Allah. Tapi bagaimana mereka yang tidak mendustakan? Mohon maaf, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Inilah mereka yang sangat bahagia ketika saat dia beramal, dia bertemu Allah dalam arti sholatnya khusyuk. Pun Bapak Ibu, ini tadi ada permintaan dari jamaah yang belum pernah beat. Malam ini nggak apa-apa, saya buka beat secara live dan juga di luar juga ada yang banyak berbaiat yang mengikuti live streaming. Tolong bagi yang mengikuti, yang belum ya, yang sudah ya sudah, yang belum tolong disiapkan air 1,5 gelas atau 1 gelas sakerso panjenengan sebagai media simbolis sampean tali langsung pada Allah, dan ini wajib kami berikan karena sebagai modal wasilah ini untuk jenengan beruzlah. Akan tetapi sebelum beat berlangsung ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait beat. Pertama, apa sih beat Sirul Asrar ini? Bukan beat dzikir jahri siri loh Pak, syariat thariqah tidak. Ini beat hakikat atau dzikir Sirul Asrar. Artinya itu menyambungkan talinya ruh wasilah tadi pada Allah yang selama ini keputus oleh hawa nafsu sejak kecil akil balik kita sampai entah berapa umur kita. Tali itu putus Pak. Tandanya kalau hati atau wasilah dalam diri kita putus, kita selalu melalaikan Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Kalau yang berperan semua dalam sholat adalah Allah, lupa kita. Justru kita ngaku-ngaku kalau kita. Akhirnya rasa yang muncul dalam hati, iman yang muncul dalam hati, kita akan mengakui sholat kita. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah, kedue Allah, iku lillahi rabbil ngalamina, kedue Allah Tuhan yang menguasai alam kabeh. Bapak Ibu, ini maksudnya disambung kembali. Caranya bagaimana? Ya lewat hakikat syahadah, bukan syariatnya. Berhubung kita lewat sistem wasilun secara jasad, kita harus menyebut syahadat syariat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ruh sampean bukan jasad, ruh. Ketika asyhadu, saya melihat, saya bersaksi terhadap Allah. Allah yang mana? Ya hidup di dalam dan di luar kita ini. Yang apa? Yang Rasulullah, yang menggerakkan Muhammad. Jadi Muhammad iki adalah makhluk jenengan kali kula
statusnya Rasulullah bisa gerak sebab digerakkan Allah, sehingga status makhluk itu sebagai Rasulullah utusannya Allah. Berarti kita sholat bisa terjadi sholat dalam diri kita sebab diutus Allah kita sebagai makhluk untuk sholat. Artinya jenengan bisa bergerak sebab digerakkan oleh Allah. Ya Allahnya ya itu urip itu. Berarti hati sampean harus menghadap kepada Allah. Maksudnya urip sing nyambung kuwi, ya urip kuwi sing gerakno jenengan, ya urip iku sing nglakokno jenengan, yang memperjalankan jenengan makan minum, memperjalankan mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata, jantung bisa berdenyut, nafas bisa keluar masuk tanpa terkecuali. Itulah sebetulnya syahadat bersaksi yang benar, yang menyaksikan tahu sebetulnya Allah itu yang mana. Itu bersaksi yang benar. Seperti halnya ini Pak, ini spidol saya tutupi, saya dikasih tahu oleh jenengan, Son, di dalam kopiah ini bersaksilah kau, berimanlah kau kalau di dalam kopiah ini ada spidol. Saya tidak tahu Pak, saya beriman atas dasar dikabarin jenengan. Iman saya, persaksian saya ini secara syar'i sudah benar. Jenengan dikabari oleh Rasulullah lewat Al-Quran bahwasanya innallaha rabbi wa rabbukum, sesungguhnya Tuhanmu Tuhanku itu adalah namanya Allah. Udah benar secara syar'i. Terus kalau kita naikkan, spidol yang mana sih? Wong saya nggak bisa melihat. Allah yang mana sih? Saya tidak bisa melihat. Ainul basiro, saya tidak bisa melihat mana Allah itu. Ini secara hakikat bersaksi saya masih batal. Ini secara hakikat keimanan saya pada spidol masih batal, karena masih katanya belum membuktikan sendiri. Bisanya membuktikan sendiri, maka apa yang menutupi antara mata saya dengan spidol harus dihilangkan. Apa yang menutupi mata hati kita dengan Allah harus disingkirkan. Caranya menyingkirkan apa? Pertama, jenengan yastami'unal qaul, harus mendengarkan dulu. Bagaimana cara menyingkirkan yang menghijabi hati sampean? Itulah yang disebut dinu tauhid. Dalam Rasulullah Al-Quran Allah katakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mendidik, mengajarkan, menyadarkan hati untuk bisa mengesahkan Allah, untuk bisa menyatakan wujudnya Allah. Itu tauhid itu. Sering kita sebut sebagai tahapan hakikat. Akhirnya muncullah kalimat tauhid la ilaha illa anta, dan melahirkan dzikir sirul asra wasilah itu diterangkan Pak, paham. Akhirnya jenengan dibukakanlah hakikatnya syahadat ini lewat ilmu. Prakteknya mangki jenengan ikungku. Ketika asyhadu, aku bersaksi, hati jenengan harus ada iman atau rasa bahwasanya urip ikulah yang disebut Allah wujudnya. Ini bersaksi. Ini proses masih ada dua loh Pak ya, nggak apa-apa. Ini su'aul basirah, memang di situ prosesnya, ada di situ. Sehingga jenengan kalau tidak bisa melihat Allah, kata Rasul dalam takrif ihsan, kau seakan-akan selalu dilihat oleh Allah. Nah disinilah ngasah sirul asr ada di sini. Nah kalau sudah itu kebuka, maka sudah saya tidak mamang. Apa kabar dari jenengan tadi bahwasanya di dalam kopiah itu ada spidol yang harus saya saksikan, saya melihat ini, berarti inilah bersaksi yang benar. Di manakah itu? Ketika saat detik-detik hati sampean sudah diihsan, artinya hati jenengan merasakan kehadiran Allah, wujudi ya urip dalam diri jenengan, yakin itu Allah, berarti ya niki. Walaupun masih ada dua Pak, ada yang melihat, ada yang bersaksi, ada yang
saksikan. Makanya mengapa syahadat itu ada dua, syahadat ini. Syahadat yang kedua kepada Muhammad, syahadat yang benar terhadap Muhammad. Siapa Muhammad itu? Secara syar'i kita sudah dikhabari beliau adalah Ibnu Abdillah. Dulu Pak, zaman sahabat. Lah kita bagaimana bisa bersaksi? Akhirnya ditariklah dalam hukum hakikat, Muhammad iku makhluk, kita juga makhluk, seluruh makhluk ini disebut sebagai Muhammad. Secara hakikat statusnya Rasulullah. Anda bisa bergerak karena digerakkan Allah, diutus Allah gerak. Berarti Muhammad tidak punya sifat gerak sendiri. Makhluk itu tidak punya sifat gerak sendiri, hanya seakan-akan. Sama, ini ada anggur menghasilkan rasa manis. Seakan-akan rasa manis itu datangnya dari makhluk sebiji anggur. Tapi asli nih Pak, aslinya dari Allah. Kalau tidak ada hidup wujud Allah yang berupa syafaat, makhluk ini kalau tidak Allah kasih syafaat, nggak bisa Pak. Anggur itu memunculkan rasa manis. Karena syafaat Allah itulah yang ditaruh terhadap anggur, seakan-akan anggur ini bisa mendatangkan manfaat berupa rasa manis. Terus bagaimana dengan saya? Sama, ilmu apa yang muncul seakan-akan dari saya, tapi aslinya dari Allah. Lah iman sampean itu wajib bersaksi pada wujudnya Allah, bukan makhluk saya. Kalau hati sampean beriman pada saya yang memberikan petunjuk ini, berarti iman sampean iki salah total salah. Kalau secara syar'i memang nggih, kalau secara hakiki salah total. Akhirnya pujaan sampai nang makhluk, pujian sampai nang makhluk. Berarti makhluk iku saya ini dari Tuhan sampean bulian. Padahal ya bunayya la tusrik billahi syai'. Wahai anak putuku, jangan sekali-kali kau menyamakan sesuatu dengan Allah yang disebut syirik. Berarti jenengan iku menyamakan saya dengan Allah. Allah maha alim. Lah kok jenengan ngomong sing alim saya, berarti jenengan masih ada dalam hati syirik. Misalnya ke saya, kok di dalam hati saya muncul iman kalau yang memberikan ilmu ini, memberikan petunjuk adalah saya makhluk kason, berarti saya menyamakan diri saya terhadap Allah. Berarti saya syirik sudah. Dan inilah yang dilarang. Mengapa kita dulu tidak paham? Mengapa? Karena ilmu yang seperti ini tidak diajarkan di tengah-tengah golongan kita golongan syariat thariqah mboten enten. Ketemunya di kelas hakikat makrifat baru ketemu. Oleh sebab itu, mengapa demikian? Akhirnya Allah menyuruh kita terhadap Islam kita adalah Islam yang harus sempurna. Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Artinya harus sampai ke makrifat. Jangan di syariat thariqah aja, naiklah ke hakikat, lalu ke makrifatlah Anda. Barulah inilah Islam yang sempurna. Yo iki sejati nih Islam itu di sini. Dalam ayat lain Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Islam yang mana? Yang sempurna ini Pak. Bapak Ibu, saya tegakan mengatakan seperti ini. Saya tidak mengharapkan jenengan imannya itu kepleset. Justru saya mengharapkan iman sampai ikut sampai makrifat. Syarati ojo sampai menyekutukan Allah dengan yang lain, menyamakan yang lain makhluk dengan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini syarat harga mati lamuno
jenengan iki si salik bisa sampai wusul makrifat pada Allah, syaratnya harus seperti itu. Semua apa yang telah Allah berikan pada malam hari ini estu menjadikan satu keberkahan datang kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.